target, gitu ya. Ini yang menjadi persoalan terkadang ya. Betul. Dia ingin ketika menikah nanti seperti film India. Ya. Ternyata ya di fakta-fakta pernikahan tidak seperti itu. Gitu. Jadi saya berkata begini, semakin lama kita menjalani pernikahan, akan semakin berkualitas. Semakin berkualitas. Makanya saya katakan sebetulnya 3 urutan mendasar dalam pernikahan. Yang pertama di masa awal pernikahan itu ada namanya masa pengenalan. Ya, pengenalan kembali. Ya, jadi begini, banyak orang ketika berpacaran berkata, aku sudah kenal dia. Kalau saya berteori Pak, saya katakan kalau Anda berpacaran dan gaya berpacaran Anda baik, Anda baru mengenal pasangan Anda 20%. Betul, saya setuju. Saya setuju. 20% baru. Ya. Gitu. Tapi kalau gaya berpacarannya nggak bagus bisa lebih rendah. Nah, sehingga ketika kita baru menikah, kita baru mengenal kembali 80% ini. Ya karena kan waktu kita berpacaran kan kita belum lihat waktu dia tidur seperti apa, waktu dia buka sepatunya seperti apa. Kan masih banyak hal-hal yang belum kita lihat. Jadi hal yang pertama yang ditemui di dalam pernikahan itu kembali ada masa pengenalan kembali. Karena kita akan mulai bertemu 24 jam. Dan biasanya orang kalau pacaran itu banyak yang disembunyikan, gitu ya. Iya. Karakter-karakternya. Itu berpacaran yang tidak sehat. Ya kan? Kemudian sifatnya dan lain sebagainya. Ya. Maka memang pas yang pastor bilang sangat sedikit presentasinya ketika masih tahap berpacaran. Iya. Ya kan? Jadi seperti yang hambanya bilang, kalau pemirsa kita ada yang pas lagi pacaran nih, ya kan, lebih baik terbuka. Iya. Ya, Makanya kan? saya tidak setuju dengan LDR, Pak. LDR itu sebetulnya pembuat masalah besar nanti di pernikahan. Betul. Karena berpacaran itu adalah proses mengenal. Ya, proses mengenal. Justru kalau bisa berpacaran itu harus jumpa. Kalau menurut saya minimal ya 3 kali 1 minggu. Karena semakin kontinu kita bertemu, semakin kita lebih banyak mengenal sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Kalau hanya sekali malam minggu, itu susah. Ya, susah mengenal lebih dalam. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mulai ada masa menyesuaikan. Iya. Ya, sudah mengenal karakternya, menyesuaikan. Contohnya, kalau dia tidak suka cabai, saya suka cabai. Mulai menyesuaikan. Ya. Lalu yang ketiga nanti ini ada masa menikmati. Makanya saya katakan pernikahan itu kalau dijalani makin enak. Dan menikmatinya pun bukan hanya menikmati hal-hal yang indah, yang baik, hal-hal yang buruknya pun sudah kita nikmati. Iya. Ya. Contohnya banyak kan. Contohnya seperti di kampung-kampung kita sana. Ya. Bapak-bapak kan banyak di warung, mau yang pergi ke sawah kan, gitu. Kalau anaknya bilang, "Ma, kita ajak bapak," udahlah nggak usah lagi, kita ajak bapak itu. Ya biarlah itu di situ. Itu namanya mulai masa menikmati kekurangannya. Iya. Jadi seperti ini, Pastor. Nah itu tadi faktor-faktor penyebab perceraian secara umum. Iya. Kan? Kita bicara secara umum ya. Kemudian karena kita melihat tingkat perceraian, broken home, dan lain sebagainya di tengah-tengah pernikahan Kristen, di luar Kristen juga sangat signifikan. Nah, sekarang bagaimana meminimalisir perceraian itu? Ada nggak bisa Pastor kasih yaitu rahasianya, tipsnya meminimalisir yaitu perceraian? Karena kita melihat hari-hari ini sangat tinggi tingkat perceraian itu, baik di luar Kristen maupun di tengah-tengah orang Kristen. Boleh Pastor sampaikan kepada pemirsa kita supaya mereka yaitu bisa mendengar, memahami, bahkan juga nanti ketika diedukasi hari ini, malam ini bisa dibagikan kepada orang lain. Siapa tahu misalnya ada tetangganya, ada orang lain yang dikenal mau bercerai, ya kan? Sehingga pemirsa kita bisa kasih solusi, kasih 1, 2, 3 arahan sehingga tidak terjadi perceraian. Boleh Pastor sampaikan dulu kepada pemirsa kita. Jadi kalau kita lihat secara umum,
intinya sebetulnya agar pernikahan itu berjalan dengan baik dan perceraian tidak terjadi, yang pertama harus memahami tugas dan tanggung jawab. Ini sebetulnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Seorang laki-laki apa yang menjadi tugasnya atau tanggung jawabnya, dan juga seorang istri apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Gitu. Ketika pemenuhan tugas dan tanggung jawab ini tidak maksimal, disinilah yang menjadi persoalan. Akar dari persoalan itu semuanya. Makanya selalu kita tekankan, harus benar-benar menjalani konseling, proses konseling sebelum menikah. Karena di masa-masa konseling seperti itulah diajarkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Tapi kalau sudah menikah bagaimana? Ini menjadi mungkin sesuatu yang perlu bagi yang sudah menikah. Bagi yang sudah menikah harus belajar untuk saling mulai menerima satu dengan yang lain. Belajar menerima satu dengan yang lain. Karena memang biar bagaimanapun itu sudah suaminya dan juga sudah istrinya. Sudah menjadi istrinya, nggak bisa lagi pisah. Sehingga harus mulai saling belajar kembali. Belajar kembali akan tugas dan tanggung jawabnya. Makanya ini juga perlu bagi gereja-gereja untuk mulai terus melatih. Kecenderungan saat ini kan hanya di dalam pranikah yang dilakukan konseling. Tapi sesudah menikah terkadang ada lagi pelatihan-pelatihan, pembimbingan di dalam menghadapi dinamika pernikahan itu. Makanya bagi bapak ibu yang bermasalah harus cari hamba Tuhan, cari gereja tergembala dengan bagus supaya ada pembinaan kembali. Kalau tidak dibina nggak akan baik. Apalagi yang menjadi persoalan ada orang-orang ketiga yang tidak bertanggung jawab. Seorang istri melapor ke mamanya, "Mak, aku bermasalah dengan menantu." Itulah udah aku bilang dulu, jangan kau menikah dengan dia. Nah inilah sekarang kau menikah, tahu teman gitu. Pergi ke tetangga untuk mencari solusi. Balik tetangga bilang, "Ya udahlah, kau pergilah ke dukun di sana. Bikinlah nanti agar dia tunduk sama kamu." Kadang solusi-solusinya tidak baik. Bahkan ada usulan-usulan cerai juga dia. Ini menjadi persoalan. Ini banyak kita temukan di lapangan. Udah, tinggalkan aja dia kalau nggak berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu misalnya keluarganya sedang mengalami mungkin ada gejolak di tengah-tengah rumah tangga, kemudian mungkin broken home, mungkin sedang berjauhan, pisah ranjang, entah apapun itu bahasanya Bapak Ibu Saudara, kalau sedang mengalami pergumulan yang hebat, kami anjurkan dari tempat ini supaya saudara Bapak Ibu mencari hamba Tuhan untuk dikonseling, konseling keluarga, kemudian konseling yang lainnya, supaya keluarga Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin diberkati, semakin lama dan semakin bahagia. Dan juga tambahan mungkin dalam proses-proses gejolak seperti itu kita membutuhkan orang ketiga yang memediasi. Tapi orang ketiga yang benar-benar mengerti firman Tuhan, yaitu hamba Tuhan supaya solusi yang diberikan adalah solusi yang terbaik. Jangan pihak ketiganya itu misalnya dukun. Kemudian jangan juga pihak ketiganya itu orang tua, karena itu subjektif. Bukan objektif. Nah, memang kalau hamba Tuhan saya percaya pasti objektif. Karena tujuannya adalah bagaimana supaya terjadi rekonsiliasi, terjadi yaitu keluarga ini utuh dan tidak terjadi perceraian. Dan kalau datang ke hamba Tuhan pasti ada doa. Doa itulah yang memberikan satu bentuk sukacita kembali, membalut setiap luka-luka. Roh Kudus akan bekerja, akan menghibur menguatkan pasti itu. Jadi pesannya, jangan pergi ke dukun, kemudian kepada pihak-pihak ketiga
yang tidak membawa saudara, yaitu datang kepada Tuhan, kemudian yang tidak membuat keluarga utuh, ya kan? Tapi datanglah, carilah hamba Tuhan supaya saudara didoakan, dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Iya. Ya. Nah,